adalah makanan fermentasi yang dibuat secara tradisional dari kulit buah cempeda. Ini biasanya dimakan sebagai lauk dan berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Masyarakat memanfaatkan kulit cempeda untuk pembuatan mandai, salah satunya adalah sampah organik dapat dikurangi sekaligus menghasilkan makanan olahan yang tahan lama. Pada umumnya, mandai difermentasi dengan menambahkan garam dalam jumlah kecil atau besar dan menambahkan kultur starter saat proses berlangsung. Tujuan fermentasi mandai adalah untuk melindungi produk, memperpanjang masa penyimpanan, memanfaatkan limbah buah cempeda, dan mendukung program diversifikasi pangan. Selama proses fermentasi mandai, garam biasanya ditambahkan. Tujuan penambahan garam adalah untuk menghentikan perkembangan bakteri dan patogen yang menyebabkan pembusukan, menjaga bahan, dan memperpanjang umur produk yang disimpan. Adapun manfaat dari mandai. Nah, mandai yang telah difermentasi dengan baik, maka di dalamnya akan terdapat bakteri Lactobacillus. Nah, bakteri Lactobacillus ini bermanfaat bagi organ pencernaan yang dapat memperlancar organ pencernaan dalam mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Kemudian, di dalam mandai yang telah difermentasi itu mengandung banyak mineral, vitamin B, dan juga antioksidan. Nah, semua zat yang ada dalam mandai ini itu dapat mencegah penuaan dan juga melawan bakteri-bakteri jahat di dalam tubuh. Kemudian, dengan kita membuat mandai dari limbah kulit cempedak, maka kita akan mengurangi yang namanya limbah yang terbuang, sehingga dengan salah satu caranya kita melakukan fermentasi kepada sisa-sisa kulit cempedak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mandai adalah makanan tradisional khas Kalimantan Barat yang berasal dari budaya suku Banjar yang dibuat dari kulit bagian dalam buah cempedak yang difermentasi. Awalnya, mandai ini muncul dari kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan hasil panen cempedak yang melimpah agar tidak terbuang. Dengan cara mengawetkannya menggunakan garam karena belum adanya teknologi penyimpanan yang modern. Jika garam ini tidak tersedia, maka fermentasi akan tetap dilakukan dengan cara alami menggunakan air atau metode tradisional yang lain. Meskipun hasilnya tidak sama atau tidak seawet dengan rasanya yang berbeda, tapi hingga saat ini mandai ini menjadi makanan khas yang memiliki cita rasa unik, bernilai budaya, serta mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah bahan pangan. Salah satu kelebihan dari mandai ini adalah nilai ekonomis dan keberlanjutan, karena memanfaatkan limbah kulit cempedak yang biasanya dibuang dapat dijadikan produk pangan bernilai tinggi. Selain itu, proses fermentasi membuat mandai memiliki cita rasa seperti asam atau gurih yang unik dan disukai banyak orang. Kandungan probiotik dari hasil fermentasi juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan. Mandai juga relatif tahan lama karena proses pengawetan alami melalui fermentasi. Namun, mandai juga memiliki beberapa kekurangan. Proses fermentasinya membutuhkan waktu yang cukup lama dan jika tidak dilakukan dengan higienis dapat menyebabkan kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Aroma mandai yang cukup kuat juga bisa menjadi kurang disukai oleh sebagian orang. Selain itu, kadar garam yang tinggi pada beberapa proses pembuatan mandai dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Tekstur dan rasa yang khas juga membuatnya tidak selalu cocok untuk semua lidah, terutama bagi yang belum terbiasa dengan makanan fermentasi seperti mandai ini. Nah, yang selanjutnya ada fun fact tentang mandai. Mandai sendiri sering disebut masyarakat sebagai dami atau wadi tiwadak dalam bahasa Banjar. Nah, mandai ini sendiri, semakin lama kita memfermentasikannya, maka semakin enak rasanya menurut masyarakat Kalimantan. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang memfermentasinya sampai tahunan loh. Nah, yang berikutnya ada olahan dari mandai. Mandai sendiri ini dapat diolah sebagai oseng mandai, sambal mandai, bahkan ada yang mengolahnya sebagai keripik mandai dengan beberapa rasa seperti rasa pedas, rasa manis, dan campuran bumbu lokal. Nah, yang terakhir, di pasar Balikpapan, kulit cempedak ini sering hampir dibuang oleh pedagang karena dianggap limbah. Padahal bagi masyarakat, itu adalah bahan yang sangat berharga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan melihatkan rancangan ataupun pembuatan cara kerja dari produk Mandai khas Kalimantan Timur. Pertama-tama, kupaslah kulit cempedak yang ingin kalian pakai. Setelah bersih, pisahkan kulit dan buahnya. Kemudian, potong-potong kulit buah cempedak menjadi kotak-kotak seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Kemudian, untuk membuat larutan fermentasinya, siapkan toples yang ada tutupnya dan masukkan air secukupnya. Kemudian tambahkan garam setengah bungkus, karena lebih banyak garam lebih bagus, karena garam ini berfungsi sebagai pengawet. Lalu aduk hingga garamnya larut dengan air. Selanjutnya bubuhi kulit cempedak dengan menggunakan garam. Boleh agak diremas-remas sedikit supaya garamnya meresap sampai ke dalam kulit cempedak. Ini nanti memang akan menjadi sangat asin karena penambahan garam yang cukup banyak, tetapi ini akan membuat kulit cempedaknya awet hingga 1 tahun. Lalu kita masukkan kulit cempedaknya ke dalam toples yang telah berisi air garam, dan diusahakan semua kulit cempedaknya ini terendam sambil agak ditekan-tekan dan disusun supaya agak terisi. Dan yang terakhir, kita tutup toplesnya hingga rapat. Begitulah proses pembuatan mandai. Setelah 2 hari ataupun 1 minggu baru bisa kita gunakan.